Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Amelia Sari dengan NIM 210102005 D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan membahas atau memaparkan materi apa itu diabetes mellitus dan apa itu diabetes mellitus tipe 2. Dengan dosen pengampu, Ibu Novita Ranti Muntiari, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dan dosen pembimbing Ibu Suci Kasana, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan. Jika dikelompokkan berdasarkan waktu terjadi, penyebab dan cara penanganan, diabetes bisa dikategorikan dengan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes mellitus sendiri itu adalah sebuah keadaan di mana kadar glukosa darah melebihi batas normal. Diabetes mellitus biasanya disebabkan oleh kondisi di dalam tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 sendiri adalah kenaikan gula darah karena sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Nah, di sini saya akan membahas khusus diabetes mellitus tipe 2. Faktor-faktor apa saja yang ada dalam diabetes mellitus tipe 2 dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko yang tidak dapat diubah berupa umur, ras, atau etnik, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor resiko yang dapat diubah berupa obesitas, kadar gula darah yang tinggi, hipertensi, abnormal lipid, metabolisme, aktivitas fisik, dan merokok. Gejala dan komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Pasien diabetes tipe 2 dapat mengalami berbagai gejala, misalnya luka sulit sembuh, penglihatan kabur, dan mati rasa, atau kesemutan di tangan atau kaki. Namun gejala-gejala tersebut butuh waktu lama untuk muncul dan dirasakan penderitanya. Bahkan, kondisi ini berpotensi tidak disadari sampai komplikasi terjadi. Cara dini mengetahui seseorang terkena diabetes mellitus tipe 2. Biasanya, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan lebih lanjut, di antaranya meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang terdiri dari tes darah dan yang lain-lain. Untuk pemeriksaan penunjang itu sendiri, pada penderita diabetes mellitus tipe 2 adalah pemeriksaan kadar gula darah. Diabetes mellitus tipe 2 didefinisikan sebagai kadar gula darah puasa lebih dari 126, kadar gula darah 2 jam postprandial lebih dari 200, hemoglobin lebih dari 6,5, glukosa darah sewaktu lebih dari 200. Biasanya diperlukan pemeriksaan ulang kadar gula darah pada hari kedua untuk memastikan diagnosis diabetes mellitus tipe 2 itu sendiri. Cara perawatan diabetes mellitus tipe 2. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, penata laksanaan pengobatan dan penanganan difokuskan pada gaya hidup dan aktivitas fisik. Pengontrolan nilai kadar gula darah dalam darah adalah menjadi kunci program pengobatan, yaitu dengan mengurangi berat badan, diet, dan berolahraga. Jika hal ini tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka pemberi obat tablet akan diperlukan. Bahkan pemberi suntikan insulin turut diperlukan bila tablet tidak mengatasi pengontrolan kadar gula. Pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe 2 dapat dicegah dengan pola hidup sehat, antara lain, yang pertama, mengatur pola makan serta mengkonsumsi makanan bergizi, lengkap dan seimbang. Yang kedua, aktivitas fisik dengan berolahraga rutin. Yang ketiga, meski demikian, pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan secara rutin, terlebih bila memiliki faktor resiko penyakit ini. Proses diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, obesitas faktor hereditas dan faktor lain menyebabkan resistensi insulin. Karena resistensi insulin. Insulin dikeluarkan dari pankreas ke peredaran darah. Otak tidak mampu menggunakan glukosa pankreas karena resistensi insulin.
Dari masalah tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya akibat pola hidup yang kurang baik. Misalnya, makanan yang tinggi kadar gula, kebiasaan minum beralkohol, merokok, dan kegemukan. Bisa juga disebabkan oleh faktor yang tidak dapat diubah, seperti pertambahan usia, keturunan, dan autoimun. Beberapa gejala khas pada penderita diabetes mellitus yaitu poliphagia atau banyak makan, yang kedua polidipsia atau banyak minum, dan yang ketiga poliuria, semakin banyak yang diminum, semakin banyak juga yang dibuang. Seperti yang dijelaskan pada pemeriksaan penunjang, untuk mengetahui seseorang penderita diabetes mellitus, perlu melakukan pemeriksaan langsung untuk melalui pengambilan sampel darah, di mana terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama GDS atau gula darah sewaktu, dilakukan kapanpun tanpa melihat terakhir kali makan. Yang kedua GDP, gula darah puasa, di mana kita diharuskan tidak memakan apapun kecuali air putih selama kurang dari 8 jam. Dan yang ketiga GDPP, gula darah postprandial, dilakukan 2 jam setelah makan. Makan dengan sehat, tidur dengan baik, bernapas dengan dalam, bergerak dengan harmoni. Mengelola kadar gula Anda bukanlah ilmu, tetapi itu seni. Kurang gula berarti lebih banyak kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.